jumlah orang yang terpapar COVID-19 di Indonesia menembus angka 1 juta orang. Angka ini memiliki makna dua hal, dan ada dua momen penting yang harus kita sadari. Momen yang pertama adalah ini saatnya kita untuk berduka, karena ada banyak saudara-saudara kita yang sudah wafat, ada lebih dari 600 tenaga kesehatan juga yang sudah gugur dalam menghadapi pandemi ini. Selamat siang rekan-rekan media dan juga seluruh pemirsa yang telah bergabung dalam YouTube channel FMB9ID_IKP. Senang sekali saya Alfian Raharjo bisa menyapa Bapak, Ibu dan juga rekan-rekan media semuanya dalam program Dialog Produktif Rabu Utama dengan tema peningkatan kapasitas rumah sakit untuk menangani pasien COVID-19. Disiarkan langsung dari Media Center KPCPEN, di mana program ini merupakan kolaborasi dari Kementerian Kominfo dan juga Komite Penanganan COVID-19 dan juga Pemulihan Ekonomi Nasional atau KPCPEN. Namun, sebelum kita ikuti untuk rangkaian acara selanjutnya, sebelumnya kita simak terlebih dahulu video yang berikut ini. Kasus positif COVID-19 di Indonesia per Selasa 26 Januari menembus angka 1 juta jiwa. Tren angka COVID-19 yang belum menurun tentu menjadi perhatian terhadap ketersediaan akan ruang perawatan khusus pasien virus corona. Berdasarkan data Satgas COVID-19, sejumlah provinsi mendominasi urutan teratas keterpakaian tempat tidur atau bed occupancy ratio atau BOR dengan persentase di atas 70%. Wilayah tersebut yakni DKI Jakarta 85,76%, di Yogyakarta 83,04%, Banten 77,3%, Jawa Barat 75,08%, Sulawesi Tengah 71,79%, dan Jawa Timur 70,02%. Sementara okupansi di Jawa Tengah dan Bali di bawah 70%, diikuti angka 50-69%, yakni Lampung, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Melihat tingginya angka keterpakaian tempat tidur, para pemimpin daerah tentu saja diminta terus berkoordinasi dengan Satgas Penanganan COVID-19 di pusat, agar dapat menambah kapasitas bed dengan mengkonversi ruangan pelayanan kesehatan umum menjadi ruang pelayanan khusus COVID-19. Pemerintah juga terus berusaha mengendalikan virus mulai dari penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, PSBB proporsional, hingga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM saat ini diberlakukan. Tak hanya itu, langkah yang ditempuh dalam menangani pandemi lewat vaksinasi sudah dimulai sejak 13 Januari lalu. Vaksinasi akan diberikan kepada masyarakat secara bertahap. Demi memutus mata rantai lajunya penyebaran virus corona, masyarakat terus diminta dan diharapkan memperketat penerapan 5M, yakni dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilisasi dan interaksi, serta menjauhi kerumunan. Kita akan membahasnya dalam Dialog Produktif Rabu Utama dengan tema peningkatan kapasitas rumah sakit tangani pasien COVID-19 hanya di FMB 9. Ya, rekan-rekan media dan juga seluruh pemirsa yang saat ini sudah bergabung di YouTube channel FMB9ID_IKP. Seperti kita ketahui bersama berdasarkan data yang dirilis oleh Satgas COVID-19 pada tanggal 26 Januari 2021, bahwa jumlah orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 berjumlah 1.012.350 orang. Tentu saja ini merupakan keprihatinan bagi kita semua ya, tapi pemerintah sudah melakukan berbagai macam langkah agar angka ini penambahannya bisa semakin dikendalikan lagi. Dan tentu saja pemerintah melalui Kementerian Kesehatan sudah melakukan beberapa langkah, diantaranya bahwa untuk penanganan pasien menambah
kapasitas tempat tidur atau kapasitas jumlah yang merawat pasien COVID-19 di sebuah rumah sakit dari yang awalnya 10%, kemudian ditingkatkan menjadi sekitar 30 sampai dengan 40%. Sementara itu juga Menteri Kesehatan juga menyarankan bahwa pasien positif yang terindikasi atau mengalami hanya demam ringan atau mengalami gejala-gejala ringan memang disarankan untuk melakukan isolasi mandiri, dan juga Kementerian Kesehatan juga akan membuat mekanisme monitoring isolasi mandiri yang nantinya diawasi secara langsung oleh tenaga kesehatan atau oleh dokter. Sementara itu juga bahwa Menteri Kesehatan atau pemerintah juga telah melakukan relaksasi aturan di mana para tenaga kesehatan tanpa surat tanda registrasi ini boleh langsung bekerja, sehingga dapat memberi potensi tambahan sekitar 10.000 perawat dan juga sekitar 3 sampai dengan 4.000 dokter. Dan rumah sakit pemerintah juga telah menganggarkan obat untuk pasien COVID-19, dan pemerintah juga tak lupa juga menghimbau kepada seluruh pemerintah daerah untuk menambah tempat isolasi mandiri, seperti misalnya Wisma Atlet, kemudian hotel, bahkan asrama haji pun bisa digunakan untuk merawat atau menampung sejumlah pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19. Dan kalau kita berbicara dengan jumlah kasus COVID-19 yang sudah mencapai 1.012.350 orang ini, bahwa tren kasusnya ini belum menunjukkan penurunan. Jika beberapa waktu lalu sempat dikatakan bahwa puncaknya ini akan terjadi pada bulan Oktober 2020, tapi tampaknya masih meleset begitu ya, karena memang kedisiplinan harus sekali lagi perlu ditingkatkan oleh masyarakat, sehingga kemungkinan tingkat tingkat penaikannya itu, tingkat titik akhirnya itu masih akan diprediksi masih akan pada bulan Maret ataupun bahkan mungkin bulan Juli. Tapi kita tidak berharap itu terjadi. Kita berharap bahwa bulan depan kemungkinan trennya sudah akan semakin menurun lagi, seiring dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Dan tentu saja dialog Rabu Produktif atau dialog produktif Rabu Utama kali ini akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk menjawab semua tentang bagaimana nantinya penambahan kapasitas rumah sakit untuk pasien COVID-19. Di antara yang pertama adalah Profesor Dr. Abdul Qadir PhD, spesialis THT KLK MA Mars. Beliau adalah Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ya, akan tentu saja beliau nanti akan menjelaskan tentang kondisi terkini terkait dengan pelayanan kesehatan dalam menangani pasien COVID-19 yang semakin tinggi. Selanjutnya narasumber yang kedua juga ada Dr. Fatima Jan Rahmat, SPB, SPBTKVK, MPH. Beliau ini adalah Direktur Utama dari Perta Medica. Nantinya Dr. Fatima ini akan juga memberikan penjelasan mengenai kesiapan fasilitas dan tentu saja bagaimana kesiapan dari tenaga kesehatan di Rumah Sakit Perta Medica dalam menangani lonjakan pasien COVID-19 ini. Namun sekali lagi saya juga perlu mengingatkan kepada para rekan-rekan media dan juga Bapak Ibu yang sudah bergabung di YouTube channel FMB 9ID_IKP untuk mengajukan atau bisa mengajukan pertanyaan melalui aplikasi Slido, tentu saja dengan hashtag Tangani COVID yang dapat diakses melalui apps di smartphone Anda dan juga bisa melalui web browser. Tapi jangan lupa untuk mencantumkan dulu format nama, kemudian spasi, dan juga nama media, baru kemudian Anda bisa mengajukan pertanyaan Anda dan ditujukan kepada siapa. Baik, namun sebelum kita masuk ke dialog bersama dengan kedua narasumber, mari kita saksikan terlebih dahulu tayangan yang berikut ini. Tak kenal, maka tak kebal. Pagi, Pak. Oh, siapa kamu? Virus, Pak. Bawa apa kamu? Ini Penyakit. Ah, kamu virus, bukan virus. Untung si bos sudah divaksinasi. Jadi saya bisa kenal sama kamu. Bener nggak, Bos? Ya, benar. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan, khasiat, dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara rutin. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Tarik sis, semongko.
vaksinasi dan protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri. Baik, langsung saja kita sapa kedua narasumber yang sudah bergabung bersama saya di kesempatan siang hari ini. Yang pertama ada Profesor Dr. Abdul Qadir PhD SPTHT KLK Mars. Beliau ini adalah Dirjen Pelayanan Kesehatan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Mas Alfian. Baik, terima kasih. Dan ya, baik, terima kasih, Prof. Dan selanjutnya juga ada Dr. Fatemah Jan Rahmat, SPB, SPBT KVK MPH. Beliau ini adalah Direktur Utama Perta Medica. Selamat siang, Dr. Fatemah. Ya, selamat siang. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama saya di kesempatan siang hari ini. Mungkin pertanyaan pertama akan saya tanyakan dulu kepada Bapak Dirjen. Pak Dirjen, mungkin pertanyaan pertama yang saya ajukan adalah perkembangan update terbaru dari angka COVID-19 di Indonesia sejauh ini seperti apa, Pak Dirjen? Ya, terima kasih Mas Alfian. Jadi memang kemarin itu sudah menembus angka 1 juta lebih. Dan tentunya kita semua, masyarakat Indonesia, termasuk juga pemerintah dan Kementerian Kesehatan, tentunya kita sangat prihatin dengan kondisi ini. Namun demikian tentunya kita tidak perlu pesimis dan tidak perlu berkecil hati. Karena kita yakin bahwa kolaborasi dan kerjasama dari semua pihak, semua stakeholder dalam rangka menanggulangi COVID-19 ini tentunya kita akan bersama-sama bagaimana dapat menurunkan kasus ini. Mas Alfian, kalau kita lihat grafik ini, bahwa setiap terjadi libur panjang, maka kira-kira 1 sampai 2 minggu setelah libur panjang itu, maka kita sudah prediksi pasti akan terjadi kenaikan kasus seperti itu. Dan pada tanggal 16 Januari yang lalu itu sudah terjadi kasus yang tertinggi dengan jumlah kasus positif itu adalah 14.824. Ini menunjukkan bahwa memang sampai sekarang ini kasus itu masih fluktuatif. Tapi yang harus diantisipasi adalah bahwa kita harus bisa menanggulangi semua masyarakat yang kira-kira membutuhkan pertolongan karena kasus positif, maka rumah sakit harus siap. Ya, tentunya pada saat libur panjang bulan Juli dan bulan September itu masih belum ada masalah. Karena jumlah kenaikan kasus itu masih bisa diimbangi oleh jumlah tempat tidur di rumah sakit. Karena pada saat itu bed okupansi rate kita masih berada pada posisi 50% sampai 55%. Namun demikian, pada libur panjang yang baru-baru terjadi itu pada saat terjadi libur Natal dan Tahun Baru, maka ini adalah masalah buat kita. Kenapa? Karena baseline daripada bed okupansi rate kita itu sudah berada pada posisi 70-75%. Sehingga dengan kenaikan 20% kasus, maka ini menyebabkan kita berada pada titik kritis. Dan kita tentunya sangat-sangat prihatin, karena kalau kita berada pada titik kritis di mana kenaikan kasus secara eksponensial tidak bisa diikuti oleh kenaikan jumlah tempat tidur, maka ini akan menyebabkan akan banyak masyarakat kita tidak bisa mendapatkan layanan di rumah sakit, dan tentunya ini akan menyebabkan tingginya akan kematian daripada masyarakat kita. Bapak-bapak dan ibu sekalian, teman-teman sekalian, Mas Alfian, kalau kita lihat bahwa pemerintah itu sebenarnya sudah menyiapkan rumah sakit, dan sampai saat ini yang menjadi rumah sakit rujukan yang sudah di-SK-kan oleh Kementerian Kesehatan dan juga oleh Gubernur itu sudah berjumlah 970 rumah sakit. Namun demikian, oleh karena kenaikan jumlah kasus yang tak terbendung ini, maka pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan, memberikan kesempatan dan mengizinkan semua rumah sakit di Indonesia, termasuk rumah sakit swasta, untuk memberikan layanan pasien COVID-19 ini. Asalkan mereka mengikuti prosedur SOP kita, yaitu buku tata laksana klinik daripada COVID-19 dan juga mempunyai fasilitas dan sarana yang cukup. Dan sampai sekarang ini sudah tercatat sekitar 1.600 lebih rumah sakit yang telah melaksanakan layanan COVID-19 ini. Seperti itu kira-kira. Dan di slide berikut ini kalau kita melihat bahwa kalau kita membandingkan, artinya membuat komparasi antara jumlah tempat tidur yang tersedia dengan jumlah pasien yang mengalami rawat inap sampai sekarang ini di seluruh Indonesia,
maka ternyata masih ada gap sebenarnya. Bahwa tempat tidur kita berjumlah sekitar 81.000 lebih, sedangkan pasien yang memerlukan rawat inap masih berada pada posisi 51.000. Artinya secara global, secara nasional, sebenarnya sih ketersediaan tempat tidur itu masih ada. Namun demikian, kalau kita melihat secara granuler atau kita lihat kota per kota, maka inilah yang membuat kita sangat prihatin. Khususnya ada beberapa kota yang masuk dalam kondisi zona merah, yaitu adalah kota-kota atau provinsi yang jumlah atau bed occupancy rate-nya itu berada pada posisi di atas 80%. Seperti Jakarta misalnya, Banten itu sudah berada pada sisi zona merah. Itu tentunya sangat memprihatinkan untuk kita semua. Dan inilah yang sering menyebabkan di mana para pasien, di antara sekian banyak pasien yang ke rumah sakit yang kadang-kadang tidak mendapatkan tempat. Demikian juga dengan Yogyakarta, Jawa Barat, ini juga masih merupakan sesuatu yang harus kita prihatin, meskipun mereka itu berada di zona kuning, yaitu Yogyakarta, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Timur, Jawa Timur, dan Lampung, sampai kepada Sulawesi Tengah. Namun demikian, oleh karena itulah, maka Bapak Menteri Kesehatan itu telah mengeluarkan edaran untuk mengantisipasi terjadinya kenaikan tempat tidur dan kenaikan jumlah pasien yang begitu tinggi, maka tentunya rumah sakit juga harus ditambah tempat tidurnya. Dan Bapak Menteri Kesehatan telah mengeluarkan coret edaran yang memberikan semacam instruksi kepada semua rumah sakit, khususnya rumah sakit yang berada di zona merah, untuk melakukan penambahan tempat tidur atau melakukan konversi tempat tidur minimal 40% untuk ruang isolasi dan 25% untuk ruangan ICU. Itu yang kira-kira kita harapkan. Jadi dengan demikian artinya apa? Akan kita menambah tempat tidur untuk pelayanan COVID itu sebanyak 40%. Dan untuk daerah yang berada di zona kuning, maka ini dianjurkan dan diperintahkan oleh Bapak Menteri Kesehatan untuk semua rumah sakit melakukan konversi tempat tidur sebanyak 30% dan penambahan ruang isolasi juga sebanyak 20%. Dan untuk yang zona hijau ini tentunya kita cuma menjaga-jaga sebenarnya. Kita semua menjaga kemungkinan terjadi lonjakan atau berubah posisi dari hijau ke kuning, maka mereka juga diharapkan melakukan konversi tempat tidur sebanyak 25% dan penambahan ICU sekitar 15%. Saya kira itu langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dalam rangka bagaimana mengantisipasi adanya lonjakan kasus positif ini dan penambahan dengan menyiapkan tempat tidur untuk pasien yang terdirawat. Namun demikian, Mas Alfian, yang harus dilihat bahwa memang di antara sekian banyak kasus itu yang kita lihat adalah kasus aktif sebenarnya. Bahwa di antara sekian banyak kasus aktif sekarang ini berjumlah 16.000 kasus aktif, maka tidak semuanya memerlukan perawatan rumah sakit. Karena kasus aktif ini di antara 16.000 ini hanya 20% yang memerlukan rawat inap, yaitu 15% dengan kasus sedang sampai berat dan cuma 5% yang memerlukan ruangan ICU. Seperti itu. Dengan demikian memang kita tetap membuat satu perhitungan untuk bagaimana menyiapkan tempat tidur dengan melihat kasus aktif sesuai dengan persentase dan prediksi kita. Saya kira itu sementara, Pak Alfian. Ya, baik. Terima kasih Pak Dirjen. Mungkin pertanyaan saya selanjutnya bahwa ketika akhirnya bahwa tadi Pak Menteri gitu atau Kementerian Kesehatan sudah menginstruksikan tentang penambahan kapasitas tempat tidur bagi pasien COVID-19 ini sendiri atau COVID-19 ini sendiri. Lalu bagaimana sosialisasi yang dilakukan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, kepada sejumlah rumah sakit, bukan hanya rumah sakit pemerintah tapi juga rumah sakit swasta untuk menambah kapasitas ini sendiri. Mengingat seperti kita ketahui bahwa mungkin tidak selamanya bahwa sebuah daerah ini akan berada selalu pada zona kuning atau tidak selalu daerah ini ada berada pada zona hijau. Ada kalanya nanti zona kuning ini bisa menjadi zona merah atau zona hijau menjadi zona kuning sehingga dibutuhkan ekstra keras lagi sosialisasinya. Sejauh ini sosialisasinya seperti apa Pak Dirjen? Ya, jadi untuk mensosialisasikan ini tentunya kita pertama mengeluarkan surat edaran dari Bapak Menteri Kesehatan yang ditujukan kepada semua gubernur, semua kepala daerah dan wali kota, serta semua kepala dinas kesehatan dan semua direktur utama rumah sakit di seluruh Indonesia. Termasuk juga tentunya ditujukan kepada semua asosiasi-asosiasi rumah sakit yang ada di Indonesia, mulai dari Persi, RC, rumah sakit swasta ya, kemudian asosiasi rumah sakit daerah dan lain-lain. Itu ditampaikan kepada semua pimpinan daerah. Namun demikian tentunya kita berpikir bahwa
penambahan tempat tidur ini tentunya tidak bersifat permanen. Cuma penambahan tempat tidur ini kan dilakukan hanya dalam waktu yang sangat kritis seperti sekarang ini. Yang kemungkinan nanti dalam waktu 1, 2, 3 minggu atau mungkin 1 bulan ke depan akan terjadi penurunan, akan terjadi flattening of the curve seperti itu. Oleh karena itu memang kita anjurkan bahwa ini dilakukan dalam rangka menangani secara emergensi kenaikan jumlah tempat tidur ini. Oleh karena itu memang kita harapkan bahwa semua rumah sakit sedapat mungkin mengantisipasi ini demi untuk apa? Demi untuk memberikan layanan yang terbaik buat masyarakat kita. Baik, kalau untuk tenaga kesehatannya seperti apa? Kalau untuk penambahan tempat tidur tentu saja akan membutuhkan tenaga kesehatan tambahan lagi yang khusus untuk menangani pasien COVID-19 ini. Mengingat rumah sakit kan tidak hanya untuk COVID-19 saja, tapi ada juga pelayanan untuk penyakit-penyakit lainnya. Bagaimana untuk menambah dengan ditambahnya kapasitas tempat tidur tentu saja memerlukan tambahan lagi untuk tenaga kesehatannya. Ya. Betul, jadi memang kalau kita menambah tempat tidur itu konsekuensi sangat besar. Kalau kita melakukan penambahan tempat tidur di samping memang taking waktu, mengambil waktu, juga tentunya menambah SDM dan juga tentunya fasilitas alat kesehatan dan sebagainya. Oleh karena itu yang kita anjurkan untuk sementara ini adalah mengkonversi. Mengkonversi dalam artian merubah fungsi tempat tidur yang selama ini digunakan untuk pasien non-COVID, itu dikonversi menjadi pelayanan pasien COVID. Jadi rata-rata yang selama ini mungkin presentasi tempat tidur yang didedikasikan untuk pelayanan COVID cuma sekitar 15% atau 20%, sekarang ini kita minta dinaikkan jadi 40%. Sehingga dengan demikian, maka tentunya implikasinya tidak terlalu berat. Dari segi misalnya tempat tidur ini kan sudah ada sebelumnya. Memang yang jadi persoalan itu adalah dari segi SDM kesehatan. Karena kalau misalnya SDM kesehatan, misalnya kita anggaplah kita menambah ruangan ICU, maka tentunya jumlah kebutuhan tenaga untuk perawat ICU itu jauh lebih besar dibandingkan dengan perawatan biasa. Karena di ICU itu terjadi dependent patient, sehingga satu pasien itu satu perawat mengendali satu pasien. Seperti itu. Ya. Oleh karena itu memang kita memberikan suatu relaksasi lagi, Bapak Menteri Kesehatan melakukan lagi surat edaran untuk membuat suatu relaksasi aturan untuk meningkatkan jumlah SDM kesehatan ini, khususnya tenaga perawat. Jadi buat mereka-mereka, anak-anak kita atau saudara-saudara kita yang baru saja lulus dari Fakultas Keperawatan dan belum memiliki misalnya surat tanda registrasi dan SIP, maka kepada mereka diberikan izin atau relaksasi untuk bisa dipekerjakan, tentunya dengan didahului dengan pelatihan-pelatihan dan tetap dilakukan supervisi oleh para seniornya. Seperti itu. Itu yang kita lakukan sekarang. Baik, terima kasih Pak Dirjen. Nanti sebelum saya ajukan pertanyaan lagi, kita bergeser dulu ke narasumber selanjutnya, yaitu Dr. Fatima Jan Rahmat. Dokter, kalau selaku dari Direktur Utama Perta Medica, sejauh ini langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan oleh sejumlah rumah sakit di barisan Perta Medica ini, mengingat bahwa lonjakan pasien COVID-19 ini terus merangkak naik. Sejauh ini apa saja langkah-langkah yang sudah dilakukan? Apakah berencana membangun rumah sakit baru untuk menangani pasien COVID-19 atau sejauh ini jajaran rumah sakit Perta Medica sendiri masih mampu untuk menampung sejumlah pasien COVID-19 ini sendiri? Ya, terima kasih Alfian atas pertanyaannya. Mengingat bahwa kita sudah mengalami sejak Maret 2020, jadi sebenarnya dari Perta Medica Indonesia Healthcare Corporation kita sudah belajar. Jadi kita tuh di dalam hal menghadapi COVID, kita perlu belajar dari situasi yang ada. Dari Maret sampai dengan Juli, kita lihat kasus pertambahan kasusnya meningkat. Nah, sekarang meningkat pula lagi sangat signifikan dan eksponensial tadi yang disampaikan karena memang jumlahnya sendiri bertambah. Sehingga antisipasi yang perlu dilakukan di dalam kita membuat sebuah modeling ya, Mas Alfian ya, modeling tentang berapa lagi sih kemungkinan dia akan berkembang. Itu kita lakukan setiap 3 bulan tuh kita punya modeling. Jadi waktu di Maret kita bikin modeling apa yang akan terjadi di Juli. Di Juli kita bikin perencanaan berdasarkan modeling tadi, penambahan tempat tidur, penambahan ICU dan sebagainya, dilakukan dengan melakukan satu kajian modeling di mana kita memperkirakan kemungkinan di November, Desember, dan Januari ini meningkat.
Dan kita juga melakukan juga pembelajaran bahwa puncaknya nih belum sampai puncaknya, sehingga kita sudah antisipasi dahuluan. Di Maret itu kita mengkonversi 40-50% rumah sakit di bawah Pertamina Bina Medica Indonesia Healthcare Corporation ini sudah melakukan konversi sebanyak 30-40%, dan ICU-nya bertambah sebanyak 25%. Jadi sekarang ini kami sudah mengoperasionalkan sebanyak ruangan isolasi COVID itu lebih dari 3.450, dan untuk ICU COVID itu sebanyak 512. Dan itu sudah disertakan penambahan tempat tidur baik untuk ruangan isolasi maupun ruangan untuk ICU. Dan kami juga memanfaatkan kerjasama dengan rumah sakit baru yang memiliki kapasitas rumah sakit, namun belum bisa beroperasional dengan secara baik dalam menghadapi COVID. Itu kami melakukan kerjasama dengan beberapa rumah sakit untuk bisa dimanfaatkan tempat tidurnya untuk pasien COVID. Contoh yang terakhir, kami bekerja sama dengan Rumah Sakit Ukrida, itu ada penambahan 240. Selain kami menjadikan rumah sakit di Simpruk RSPP itu menjadi ICU-nya menjadi 100 dan total seluruhnya 275 tempat tidur. Nah, dengan demikian kami terus-menerus mencoba meningkatkan kapasitas maupun kapabilitas dari rumah sakit kami dalam melawan COVID. Ditambah juga dengan kurang lebih 1.100 tempat tidur, safe house dan hotel yang kami kelola untuk kasus-kasus yang positif namun tidak ada gejala ataupun kasus ringan. Itu adalah bagaimana kami mencoba mengantisipasi lonjakan kasus agar kita pertama tentunya tetap harus memutus rantai penularan, tetapi juga yang paling penting adalah bagaimana kita menurunkan mortalitas. Karena banyak sekali yang terakhir ini, yang di November, Desember, dan Januari ini, dengan kasus yang lebih berat datangnya. Oleh karena jumlah tempat tidur yang tidak cukup. Nah, ini juga harus ditingkatkan juga adalah pengetahuan kita tentang bagaimana memberikan obat-obatan yang cukup baik selama manajemen di ICU. Kami menggunakan yang namanya SIKO ya, yaitu satu strategi pengobatan, circulation, bagaimana mengatasi sirkulasi pasien di ruang rawat ICU dengan baik, kemudian mengatasi dengan obat-obatan inflamasi pada inflamasi yang berat, karena bagaimanapun paru-paru mengalami pengecutan atau pengecilan, sehingga kita perlu untuk memberikan oksigenasi yang baik. Ini diatasinya dengan inflamasi, obat-obatan inflamasi yang adekuat untuk menurunkan inflamasi dari pasien-pasien COVID yang berat. Yang ketiga, karena terjadinya pengentalan darah, kami harus melakukan perbaikan di dalam manajemen koagulasi yang terjadi atau pengentalan darah yang terjadi dengan obat-obatan yang tersedia di seluruh rumah sakit BUMN. Yang terakhir adalah para dokter spesialis itu turun langsung, para intensivis di ICU kami agar masalah oksigenasi ini termasuk dokter anestesi, dan ada satu tim dokter yang setiap hari meeting, Mas Alfian, itu setiap hari kita meeting untuk kasus-kasus yang di ICU. What the best option for the patient, itu kita bicarakan bersama, sehingga tadi konsep yang SIKO tadi, yang sekarang mungkin sudah banyak diterapkan di rumah sakit, bagaimana mengatasi sirkulasi, inflamasi, koagulasi, dan oksigenasi ini dilaksanakan di ICU untuk menurunkan angka kematian. Itu kira-kira Mas Alfian, dari meningkatkan kapasitas rumah sakit, tapi juga kita meningkatkan kapabilitas, termasuk kompetensi dan pengetahuan yang lebih lagi dari para tim dokter dan tim perawat dalam melayani pasien COVID. Kira-kira itu dulu, Mas Alfian. Terima kasih. Ya, selain tadi menambah kapasitas atau menambah kemampuan dari sejumlah tenaga medis, tentu saja kita juga membutuhkan, seperti saya tanyakan tadi kepada Pak Dirjen, bahwa
untuk penambahan tenaga medis sendiri. Sejauh ini bagaimana proses penambahan tenaga medis yang dilakukan oleh jajaran di Pertamedika sejauh ini? Karena mengingat tadi ditambah juga sejumlah fasilitas layanan di sejumlah rumah sakit di Pertamedika. Ya, terima kasih Mas Alfian. Jadi untuk tenaga perawat, kebetulan rumah sakit BUMN di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Papua, ada beberapa rumah sakit ya di daerah Jawa Timur itu yang memiliki sekolah perawat. Kemudian di Jakarta sendiri kami memiliki sekolah perawat, yaitu di bawah Rumah Sakit Pelni dan di bawah Rumah Sakit PBM Group, Pertamina Bina Medica Group, di mana di sini kami memiliki sekolahan untuk perawat. Nah, dari beberapa sekolah perawat dan juga kami memiliki kerjasama dengan beberapa rumah sakit yang memiliki kelulusan tuh ada yang 200 orang, ada yang 300 orang satu kali kelulusan, dan ditambah relaksasi dari pemerintah, terima kasih Pak Dirjen dan Pak Menkes, ada relaksasi mengenai STR. Nah, sehingga kami bisa melatih perawat-perawat yang baru tadi, dan juga perawat yang akan kita tingkatkan di ICU, dan perawat baru yang akan kita tempatkan di ruangan isolasi untuk bisa memenuhi kebutuhan SDM. Jadi tim untuk perekrutan ini sudah berjalan sejak awal Maret sampai sekarang. Timnya itu masih kami lanjutkan. Tim Satgas Emergency Crisis ya, kita tetap berjalan sehingga rekrutmen ini tidak pernah berhenti. Tapi namun kami yakin bahwa ini penyelesaian tidak bisa diselesaikan dengan terus-menerus kita meningkatkan kapasitas rumah sakit. Kita perlu berpikir ulang bagaimana kita mengatasi masalah sekarang ini. Tentang bagaimana peningkatan 3T misalkan ya, mulai dari tracing, testing, dan isolasi, dan juga bagaimana kepesertaan dari primary healthcare maupun masyarakat. Ini perlu sekali untuk kita bisa menyelesaikan permasalahan secara holistik masalah COVID-19 ini, Mas Elvian. Oke, baik. Terima kasih pada Dr. Fatima yang sudah menyampaikan pemaparannya tadi tentang sejauh ini langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan oleh Pertamedika dan juga sejumlah rumah sakit BUMN sejauh ini. Baik, sebelum kita masuk pada sesi Q&A gitu ya, sebelum saya masuk ke sesi Q&A, kita terlebih dahulu akan menyaksikan tayangan video berikut ini. Saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Ya, seperti yang sudah saya janjikan tadi bahwa saat ini adalah sesi tanya jawab. Jadi kami persilahkan buat rekan-rekan media dan juga sejumlah pemirsa yang ingin mengajukan pertanyaan seputar dengan tentang pemaparan yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber pada siang hari ini. Mungkin bisa langsung mengajukan pertanyaan via Slido, tentu saja dengan menggunakan hashtag Tangani COVID yang dapat diakses melalui aplikasi Slido di smartphone Anda, atau juga bisa melalui browser. Mohon dicantumkan juga format nama peserta, kemudian nama media, lalu kemudian dituliskan pertanyaan Anda. Dan ini tampaknya pertanyaannya sudah ada. Yang pertama ini ditujukan kepada Pak Dirjen. Ini pertanyaan pertama ini dari Nurbandi dari Warta Ekonomi. Pertanyaannya adalah bahwa hari libur terkadang menjadi pemicu lonjakan dari COVID-19.
Apakah sejauh ini Kementerian Kesehatan bisa bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk mengantisipasi lonjakan yang terjadi pada setiap libur panjang begitu? Silakan Pak Dirjen. Terima kasih Mas Alfian. Jadi tentunya memang pemerintah sudah melakukan antisipasi atas kemungkinan terjadinya lonjakan pada saat libur panjang. Oleh karena itu memang pemerintah tetap mengeluarkan suatu aturan yang cukup tegas, saya kira. Meskipun diizinkan ada libur panjang misalnya, tetapi tentunya kedisiplinan dalam rangka menjaga protokol kesehatan kepada para semua masyarakat kita yang melakukan perjalanan atau libur panjang ini, maka itu tetap harus ditegakkan. Oleh karena itu tentunya kita tetap berkolaborasi dengan semua stakeholder, termasuk juga kementerian dan lembaga, khususnya kepada saudara-saudara kita yang masuk ke dalam satuan pengamanan, misalnya polisi dan tentara misalnya, untuk bisa melakukan pengawasan di lapangan terhadap semua masyarakat kita dalam rangka mengantisipasi dampak daripada hari libur panjang ini. Oleh karena itulah, tentunya seperti disampaikan oleh Dr. Fatima tadi, bahwa kita ini kalau cuma kerjaan kita cuma menambah terus saja tempat tidur, menambah terus saja rumah sakit, maka tidak akan menyelesaikan masalah. Penyelesaian masalah yang paling utama itu adalah kita menyelesaikannya di tingkat hulu misalnya, di pangkalnya. Itu apa? Bagaimana mencegah masyarakat kita supaya tidak kena virus COVID-19, tidak sampai mereka jatuh sakit. Oleh karena itulah memang kedisiplinan dan perubahan perilaku dan budaya daripada masyarakat kita itu sangat penting. Kita semua harus menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya sebenarnya. COVID-19 itu satu ancaman buat kita semua, peradaban manusia. Oleh karena itulah maka kita harus sadar bahwa perilaku kita sebelum dan sesudah COVID-19 ini itu pasti berbeda. Pasti berbeda. Dan oleh karena itulah masyarakat diharapkan harus mengikuti perubahan atau perbedaan yang akan terjadi itu. Seperti itu. Dan tentunya kami dari pihak Kementerian Kesehatan tentunya tidak bisa menjalankan pekerjaan penanggulangan COVID-19 ini cuma dari Kementerian Kesehatan sendiri. Tapi tentunya kita mengharapkan kolaborasi dari semua pihak, mulai daripada masyarakat tentunya. Masyarakat itu adalah garda terdepan dalam rangka penanggulangan COVID-19 ini. Oleh karena itu memang salah satu langkah yang diambil oleh misalnya Kapolda Jakarta dengan Desa Tangguh misalnya, itu sangat penting kita lakukan. Sehingga demikian penegakan disiplin itu harus dilaksanakan sampai tingkat yang paling rendah, itu sampai tingkat RT dan RW. Itu yang harus dilakukan. Sehingga dengan demikian pergerakan penduduk, penegakan disiplin, protokol kesehatan, dan juga penerapan tentang bagaimana dan pola hidup sehat itu sangat penting buat kita semua. Saya kira kolaborasi kita sudah laksanakan, termasuk kali ini seperti yang Mas Alfian lakukan, ini adalah bagian daripada edukasi kepada masyarakat kita semua. Seperti itu Mas. Oke, baik. Terima kasih Pak Dirjen. Ini selanjutnya pertanyaan kedua dari Fitri dari kompas.com. Menanyakan, selamat siang, saya tanya terkait dengan aturan pembiayaan pasien COVID-19. Jadi sebenarnya apa saja yang ditanggung oleh pemerintah saat peserta BPJS Kesehatan ini sakit COVID-19? Apa benar tidak ditanggung seluruhnya? Karena sempat beredar di Twitter ada yang melaporkan bahwa untuk ventilator dan obat tertentu ini tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Bagaimana Pak Dirjen? Ya, terima kasih Mas Alfian pertanyaannya. Jadi sebenarnya begini, berdasarkan undang-undang wabah, maka pemerintah itu mempunyai kewajiban untuk menanggung semua pembiayaan masyarakat yang berdampak terhadap wabah penyakit ini. Termasuk yang sekarang ini dengan COVID-19. Pemerintah itu mempunyai kewajiban untuk menanggung semua pembiayaan pasien atau masyarakat yang terkena dampak dari COVID-19 ini. Oleh karena itulah, maka pembiayaan untuk COVID-19 ini sebenarnya bukan ditanggung oleh BPJS. BPJS itu cuma membantu Kementerian Kesehatan untuk melakukan verifikasi klaim sebenarnya. Yang membayar ini adalah pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan, yang kebetulan anggarannya itu diturunkan atau dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan kepada Kementerian Kesehatan untuk membayar. Sebenarnya diharapkan bahwa pembiayaan kesehatan untuk COVID-19 ini itu semua ditanggung dan tidak dibenarkan ada masyarakat yang membayar atau juga tidak dibenarkan ada rumah sakit yang menarik uang dari pasien COVID-19 ini.
Ya, namun demikian tentunya ya mungkin karena beberapa pertimbangan oleh keluarga pasien yang semestinya itu ditanggung, tapi karena keluarga pasien atau pasien itu sendiri ingin mendapatkan layanan yang lebih sehingga dia naik kelas. Misalnya naik kelas dari yang ditanggung oleh pemerintah, kemudian dia minta naik kelas 1 atau ke VIP dan super VIP misalnya. Tentunya ini ada selisih. Selisih ini kadang-kadang dimintakan kepada pasien. Ini juga karena kenaikan kelas, namun yang ditanggung pemerintah tidak sampai ke VIP dan seperti itu. Yang kedua, dan ini yang kadang-kadang sering terjadi adalah bahwa kami harapkan semua rumah sakit itu memberikan pengobatan sesuai dengan tata laksana klinik buku panduan yang telah kita keluarkan. Di mana di dalamnya itu sudah ada aturan-aturan, petunjuk-petunjuk tentang strategi pengobatan, tata laksana pengobatan yang akan kita berikan. Tentunya ada obat-obat yang dasar, yang misalnya antivirus, obat simptomatis, vitamin, dan lain-lain, itu yang ada di dalam protokol pengobatan itu. Cuma kadang-kadang, di dalam penanganan yang sangat kritis, misalnya melakukan perawatan di ICU misalnya, kadang-kadang di situ memang diberikan obat-obat yang sangat-sangat mahal. Tetapi ini kadang-kadang dimintakan persetujuan pasien. Ya, ini juga memang masalah buat kita semua, karena di sisi lain pasien ingin sembuh, kemudian diberikan obat-obat yang sangat-sangat mahal, dan itu yang kadang-kadang oleh rumah sakit itu dimintakan pembayaran kepada pasiennya. Itu yang barangkali sering terjadi. Ya, tapi jelas sesuai dengan aturan bahwa semua pasien COVID-19 itu menjadi tanggungan pemerintah, karena ini yang mengatur adalah perintah dari undang-undang wabah yang memang kita pegang sampai sekarang ini. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Dijen. Selanjutnya mungkin saya bertanya kepada Dr. Fatima. Dokter, kalau tadi dijelaskan oleh Pak Dirjen bahwa sejauh ini apa yang sudah dilakukan, bahwa segala sesuatunya baik obat-obatan, kemudian berbagai macam fasilitas yang diberikan sudah sewajarnya sesuai dengan tata laksana yang sudah dilakukan. Sejauh ini bagaimana penerapan di sejumlah rumah sakit di bawah BUMN ini sendiri? Apakah memang seperti dokter sempat sampaikan juga bahwa di awal, bahwa setiap hari dokter ini akan selalu berdiskusi, sejumlah tenaga medis akan berdiskusi untuk memberikan layanan terbaiknya untuk menangani sebuah kasus tertentu terhadap perkembangan dari COVID-19 ini. Apakah memang nantinya jika dibutuhkan sebuah obat atau alat tertentu di luar dari tata laksana penanganan ini, bagaimana apa yang dilakukan oleh rumah sakit ini sendiri? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Memang demikian. Ketika obat-obatan yang memang harganya melampaui dari harga yang kita mendapat pembayaran dari yang diatur, seperti misalkan obat-obatan yang sangat mahal itu adalah obat-obatan monoklonal antibody. Nah, itu memang obatnya sangat mahal sekali, yang memerlukan satu orang itu memerlukan 50 ampul misalkan. Monoklonal antibody ini memang banyak sekali sekarang ini dipakai dan memang memberikan hasil yang cukup baik, sehingga pasiennya sudah mengetahui tentang obat-obatan ini, karena akhirnya akan diketahui oleh keluarga pasien dari satu diskusi dengan keluarga-keluarga yang lain. Dan obat ini memang sangat mahal. Jadi kami memang meminta kepada Kementerian Kesehatan, sebenarnya kalau obat-obat seperti ini kita bisa ditambahkan dan dibayar oleh Kementerian Kesehatan, mungkin akan sangat baik sekali. Jadi kita tidak perlu meminta persetujuan dari keluarga pasien. Ketika pasien meminta diberikan obat-obatan monoklonal antibody atau inhibitor interleukin 6, ya, obat-obat ini memang obat-obatan yang sangat mahal, yang melebihi harganya dari harga perawatan 1 hari, Mas Alfian. Malah kadang-kadang harga perawatan 3 hari, Mas Alfian. Itu sehingga untuk biaya perawatan yang memang standarisasinya tinggi, saat ini teman-teman dokter dan perawat, kalau untuk melayani pasien mereka harus menggunakan APD yang sangat lengkap, dan itu untuk melindungi teman-teman dokter dan para perawat, mau nggak mau memang standarisasinya sangat tinggi sekali di ICU. Dan ini pada saat namanya salvage terapi,
Salvage terapi adalah terapi yang kita berikan yang memang untuk menyelamatkan pasien tersebut, dan biaya obatnya sangat mahal sekali, Pak Mas Alfian, dan sehingga banyak rumah sakit yang meminta persetujuan dari keluarga dahulu untuk memberikan obat tersebut. Kira-kira begitu, Mas Alfian. Ya, baik, Dokter Fatima. Sementara itu kalau untuk pembiayaan sendiri, untuk pastikan rumah sakit akan mengeluarkan sejumlah pembiayaan terlebih dahulu begitu ya, sebelum pada akhirnya nanti pemerintah akan mengganti sejumlah pengeluaran atau biaya yang sudah dilakukan oleh sejumlah rumah sakit. Sejauh ini bagaimana prosesnya? Apakah berjalan lancar atau masih ada kendala-kendala yang ditemui di lapangan terkait dengan pembiayaan ini, Dokter Fatima? Secara umum sangat lancar pembayaran yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan verifikasinya melalui BPJS. Mungkin kalaupun ada keterlambatan baru terjadi di Januari ini karena memang kita memasuki tahun yang baru. Namun demikian secara umum pembayaran 50% biaya di depan dibayarkan, setelah dilakukan verifikasi 2 minggu itu dibayarkan dengan sangat baik. Begitu, Mas. Oke, baik, Dokter Fatima. Kita balik lagi kepada Pak Dirjen. Pak Dirjen, kalau tadi saya sempat menyinggung tentang pembayaran ini, kan sempat beredar juga sebuah isu bahwa pemerintah dianggap belum membayar sejumlah tagihan senilai 1 triliun. Tanggapan dari Pak Dirjen sendiri bagaimana, Pak, sejauh ini, Pak? Ya, terima kasih Mas Alfian. Seperti yang disampaikan Dr. Fatima tadi, bahwa memang pembayaran kita sebenarnya sih selama ini berjalan lancar sebenarnya. Kecuali kalau memang oleh tim verifikator dari BPJS Kesehatan ternyata menemukan ada kasus yang dispute atau ada ketidaksesuaian antara klaim yang diajukan dengan dokumen yang dikirimkan dan aturan yang kita pegang. Maka itu kadang-kadang terjadi penundaan pembayaran oleh karena diminta rumah sakitnya untuk melakukan kelengkapan dokumen itu. Sampai sekarang ini, maaf Mas Alfian, total yang kita sudah bayarkan itu adalah berjumlah 14 triliun 526 juta 648 ribu lebih. Jadi kita sudah membayar hampir 15 triliun sebenarnya selama mulai daripada bulan Maret sampai sekarang ini. Sudah membayar 15 triliun untuk sekitar 1.683 rumah sakit. Kita sudah bayarkan. Namun demikian memang klaim yang masuk pada akhir-akhir Desember itu kan pada saat klaim diajukan itu kan membutuhkan proses untuk verifikasi selama 2 minggu, 14 hari oleh BPJS Kesehatan. Itu memang di akhir-akhir Desember ini ada beberapa yang tidak bisa kita bayarkan oleh karena pertama sudah akhir tahun, di mana memang KPPN daripada Kementerian Keuangan itu sudah tutup buku. Di samping itu juga masih ada yang membutuhkan proses verifikasi seperti itu. Kemudian untuk bulan Januari ini memang kita belum melakukan pembayaran oleh karena anggaran yang akan kita ajukan untuk pembayaran ini masih berproses di Kementerian Keuangan. Dengan demikian memang anggarannya belum cair. Tapi insya Allah dan yakin dan percaya teman-teman sekalian pada Direktur Utama Rumah Sakit bahwa kita segera akan melakukan pembayaran setelah dana itu cair dari Kementerian Keuangan. Saya kira itu Mas Alfian. Oke, baik. Terima kasih Pak Dirjen. Selanjutnya ini ada pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan dari Dina, dari Suara Pembaruan. Izin bertanya, Prof. Kadir, untuk yang instruksi Menteri Kesehatan agar rumah sakit ini meningkatkan kapasitas minimal 40 isolasi dan juga 25% ICU, apakah ini sifatnya wajib? Dan kalau rumah sakit tidak melaksanakan apa yang sudah ditetapkan ini, konsekuensinya apa? Kemudian progres penambahan ini sejauh ini seperti apa? Dan apakah ada angka peningkatannya? Terima kasih, Prof. Ya. Terima kasih, Mas Alfian. Jadi saya kira ini kan urusan penanganan pasien COVID-19 ini kan bukan cuma urusan Kementerian Kesehatan, tapi urusan kita semua. Oleh karena itulah maka tentunya, baik itu pemerintah maupun kementerian dan lembaga lainnya, dan juga tentunya masyarakat, termasuk juga saudara-saudara saya yang berasal dari institusi swasta misalnya, tentunya kita minta ikut bertanggung jawab dan berkolaborasi seperti itu. Oleh karena itu tentunya permintaan Bapak Menteri Kesehatan itu adalah dalam rangka kita bagaimana menunjukkan kegotong royongan untuk menanggulangi kasus COVID-19 ini.
Dan alhamdulillah ternyata ini direspons dengan sangat baik oleh teman-teman kita dari rumah sakit swasta, termasuk juga dari rumah sakit umum daerah dan rumah sakit vertikal. Untuk Jakarta sendiri, untuk di vertikal sendiri, yaitu rumah sakit yang di bawah Kementerian Kesehatan, itu terjadi penambahan jumlah tempat tidur sekitar hampir 2.000 tempat tidur, atau yang dulunya cuma sekitar 17%, sekarang meningkat menjadi 36% dari semua jumlah tempat tidur yang ada di rumah sakit vertikal. Demikian juga dengan rumah sakit swasta. Rumah sakit swasta juga pun telah melakukan penambahan tempat tidur, termasuk dalam kelompok Hermina Group misalnya, juga dari tempatnya Dr. Fatema juga sudah melakukan penambahan, tadi sudah sampaikan Dr. Fatema, dan juga dari kelompok Siloam Group itu sudah melakukan penambahan. Namun demikian tentunya, penambahan tempat tidur ini kan disesuaikan dengan juga kemampuan dari rumah sakit tersebut. Apakah tentunya dari kemampuan finansial dan tentunya struktur dari rumah sakitnya sendiri. Kalau memang rumah sakitnya memang misalnya tidak mempunyai tempatnya yang cukup, tentunya konversinya ini juga mereka tidak bisa lakukan, maka tentunya kita minta untuk tambahannya minimal seperti itu. Namun demikian kan kita meminta bahwa minimal kalau memungkinkan standar 40% itu daerah yang berada di zona merah itu dapat dilaksanakan. Sebagai bukti kita semua bahwa kita semua adalah ikut bertanggung jawab dalam penanggulangan pasien COVID-19 ini. Seperti itu Mas Alfian. Oke, baik. Terima kasih Pak Dirjen sudah menjawab pertanyaan dari Dinas Suara Pembaruan. Baik, terima kasih bagi sejumlah penanya yang sudah mengajukan pertanyaannya melalui Slido. Dan selanjutnya sebelum kita closing statement, ada baiknya kalau kita saksikan terlebih dahulu video dalam tayangan yang berikut ini. Ya baik, terima kasih bagi Anda yang masih setia bergabung di YouTube channel FMB9ID_IKP. Dan selanjutnya adalah closing statement. Yang pertama saya berikan kesempatan kepada Dr. Fatema mungkin untuk memberikan closing statement pada pertemuan siang hari ini. Silahkan dokter. Terima kasih Mas Alfian, bahwa tahun 2021 adalah tahun kebangkitan, ya, tahun pemulihan dan tahun kesempatan. Jadi kalau kita tadi sampaikan juga bagaimana menghadapi 2021 dan kita udah masuk ke vaksinasi, sebenarnya kita harus berlari, Pak Alfian, bahwa 2021 ini harus diambil kesempatan untuk kita melakukan pemutusan terhadap pandemi COVID-19 itu dengan run. Jadi tahun berlari itu run. Tadi yang seperti kita tadi pikirkan bahwa tidak hanya kita menyiapkan kapabilitas dan kapasitas tempat tidur yang cukup, juga tidak hanya kita melakukan 3T dan juga 3M, tetapi juga kita bagaimana kita bisa melakukan unifying, ya, unity, bahwa harus ada keterlibatan seluruh masyarakat, seluruh stakeholder, ya, seluruh pihak, bahwa ini adalah bagaimana perjuangan bersama, ya, bahwa kita akan bangkit di 2021, pemulihan ekonomi, pemulihan kesehatan itu harus dilakukan. Pemulihan kesehatan dulu baru bisa kita pemulihan ekonomi, dan kita masuk kepada peradaban yang memang baru ini dengan kesadaran, disiplin, dan juga yang paling penting adalah ada navigatingnya. Yang tadi saya bilang berlari atau run, ini saya ambil dari seorang pakar marketing Indonesia, ya, Bapak Hermawan Kartajaya. Tahun berlari, kebetulan ngobrol nih sama saya nih Pak Hermawan, Dr. Fat, menurut Dr. Fat 2021 itu apa? Saya bilang kita nggak cukup menghadapi COVID ini, kita perlu speed, kita perlu berlari menghadapinya. Jadi run itu bisa diartikan bagaimana kita memikirkan jalan keluar bersama, kemudian ditambah dengan tadi strategi 3T, 3M, dan vaksin, dan juga bagaimana navigasi dari pemerintah, bagaimana mengelola masyarakat untuk bisa bersatu melawan COVID bersama, dan akhirnya kita bisa keluar dari merupakan kebangkitan dan pemulihan ekonomi di tahun 2021, yaitu kita keluar dari pandemi COVID-19. Saya kira itu closing statement saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Fatema. Selanjutnya saya berikan kesempatan pada Pak Dirjen. Pak Dirjen, closing statement yang bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini, Pak.
Ya, terima kasih Mas Alfian. Saya kira seperti yang disampaikan oleh Dr. Fatima tadi, bahwa sekarang ini adalah tahun untuk berlari atau kita running bersama seperti itu. Oleh karena itu memang yang paling penting buat kita sekarang ini adalah sama-sama untuk bekerja keras. Pak Menteri Kesehatan selalu menyebutkan tahun ini adalah kita harus kerja keras. Kerja keras oleh karena kenyataan yang kita hadapi bahwa tahun 2021 ini kecenderungan untuk penurunan kasus ini belum terjadi. Oleh karena itu maka kita harus bekerja keras. Bekerja keras dalam artian bahwa semua strategi, semua yang disampaikan Dr. Fatima tadi, misalnya dengan penegakan disiplin protokol kesehatan misalnya, penegakan tentang 3T, 3M dan sebagainya, itu betul-betul harus dilaksanakan. Dan kita harus yakin dan percaya bahwa masyarakat kita harus sadar dan harus mau berubah. Bahwa sekarang perilaku, budaya kita, sebelum dan sesudah COVID-19 ini betul-betul harus ada perubahan seperti itu. Oleh karena itu memang saya mengajak pada semua masyarakat, semua komponen stakeholder dan sebagainya, untuk kita memang bersatu padu. Jangan menganggap bahwa pekerjaan ini cuma pekerjaannya pemerintah saja, pekerjaannya Kementerian Kesehatan, tapi ini adalah pekerjaan dan tanggung jawab kita bersama untuk bagaimana kita bisa keluar dari pada kasus COVID-19 ini. Mudah-mudahan dengan adanya vaksinasi yang kita lakukan, vaksinasi ini adalah salah satu usaha untuk memutus mata rantai, disertai dengan penegakan disiplin, maka kita harapkan akan terjadi flattening of the curve atau terjadi penurunan kasus yang dengan demikian kita bisa kembali kepada kondisi yang normal. Saya kira itu harapan saya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan kepada kita semua untuk melakukan yang terbaik buat bangsa dan negara. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada dua narasumber yang sudah berkenan hadir pada diskusi Rabu Produktif pada siang hari ini. Yang pertama, Profesor Dr. Abdul Qadir, PhD, SPTHTKLK Mars, selaku Dirjen Pelayanan Kesehatan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan yang kedua ada Dr. Fatima Jan Rahmat, SPB, SPBTKVK, MPH, selaku Direktur Utama Perta Medica. Selamat siang, sudah berbagi insight-nya pada kesempatan siang hari ini. Baik, seperti yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber tadi, bahwa sebenarnya kinerja atau bahwa untuk menangani pandemi COVID-19 ini bukan ranahnya pemerintah dan juga bidang kesehatan saja, tapi merupakan ranah kita semuanya. Dibutuhkan kerjasama semua pihak. Tidak hanya kerja keras seperti yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan, tidak hanya kerja keras, tapi harus atau sangat keras, bahkan ekstra keras di antara semua pihak, di antara semua lini untuk bersatu padu dalam penanganan COVID-19 kali ini. Dan terakhir juga saya himbau bahwa untuk tetap atau jangan lupa untuk tetap melakukan disiplin dalam protokol kesehatan, bergotong royong menjaga diri, kemudian menjaga sesama dan juga menjaga Indonesia tentu saja dengan 3M, yaitu menjaga jarak, kemudian memakai masker dengan benar, dan juga tidak lupa mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, serta siap divaksin saat vaksin memang siap diberikan kepada Anda. Dan yang jelas, salam kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Selamat siang dan sampai jumpa kembali. Tak perlu kau resah, jangan kau susah, karena ini semua melangkah bersama, saling menjaga, taklukkan problema. Oh, kita pasti bisa, bangkitlah kesehatan ekonomi Indonesia. Bersabar bersyukur di sini.